Kita wajib menuntut ilmu. Bersabar, istiqomah, pegang teguh kebenaran yang telah Anda ketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala, Rabbul Alamin, yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan diri kita untuk duduk bermajelis ilmu, untuk duduk di tempat termulia di atas muka bumi ini, yaitu fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah tabaraka wa taala ini, guna meningkatkan keimanan kita, mengangkat kebodohan dalam diri kita, menjadikan diri kita alim akan ilmu agama Allah, dan mudah-mudahan ilmu yang telah kita ketahui nantinya insyaallah taala Allah berikan kemudahan untuk bisa kita mengamalkannya nantinya. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu, menuju zaman yang terang-benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Zaman sekarang banyak seorang manusia atau seorang muslim yang KTP-nya beragama Islam, tapi agama Islam itu hanya pada KTP saja. Banyak seorang muslim ataupun muslimah hubungannya dengan Allah tabaraka wa taala ataupun hubungannya dengan makhluk tidak menunjukkan bahwa dirinya, bahwa seorang muslim dan muslimah. Karena sebagaimana kita tahu bersama, seorang muslim dan muslimah adalah seseorang yang harus menjadi panutan di tengah masyarakat. Seorang muslim dan muslimah haruslah orang yang paling takut kepada Allah tabaraka wa taala. Seorang muslim dan muslimah haruslah orang yang berakhlakul karimah. Seorang muslim dan muslimah adalah seharusnya orang yang paling kasih sayang kepada makhluk, paling berlemah lembut kepada makhluk, paling takut kepada Allah tabaraka wa taala. Dan biasa orang membahasakan hablum minallah dan hablum minannasnya bagus. Ini muslim dan muslimah ya ikhwan. Tapi zaman sekarang banyak seorang muslim yang saya katakan tadi agamanya hanya di KTP semata. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala bahkan sampai mengatakan tidak pantas kalau agama Islam disandingkan dengan kebanyakan kaum muslimin zaman sekarang. Bayangkan Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan ini. Kenapa? Karena Islam itu yu'la wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa menandingi ketinggian Islam. Sedangkan kaum muslimin dan muslimat zaman sekarang, kata beliau, sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya.
Berapa banyak seorang muslim dan muslimah tidak ada rasa takutnya kepada Rabbul Alamin. Berapa banyak seorang muslim dan muslimah dia berbuat maksiat dengan tenangnya. Berapa banyak seorang muslim dan muslimah akhlaknya buruk di tengah masyarakat dan lain sebagainya. Surat yang insyaallah ta'ala kita akan bahas pada kesempatan yang berbahagia ini berbicara tentang orang-orang yang mendustakan agama. Siapa yang mendustakan agama? Nanti kita akan bahas. Tapi lihat bagaimana seharusnya seorang muslim dan muslimah mempunyai sikap. Karena surah ini mengajarkan kepada diri kita bahwa seorang muslim haruslah orang-orang yang benar-benar berkomitmen menjalankan agamanya dengan baik dan benar. Baik itu hablum minallah, hubungannya dengan Allah, ataupun hablum minan nas, hubungannya kepada manusia. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di ayat pertama dari surah Al-Ma'un ini. Surah Al-Ma'un. Udah hafal antum semua masyaallah ya. 30 juz, bukan Al-Ma'un aja 30 juz ya masyaallah. Atau juz 30 insyaallah. Dia beda tipis lah, tapi ada 30-30-nya. Allah mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah engkau, kata Allah, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan ad-din? Di situ biasa diartikan agama. Para ulama tafsir mengatakan ad-din dalam ayat itu sama seperti dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Rajanya hari apa? Pembalasan. Allah mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah engkau orang-orang yang mendustakan hari pembalasan? Allahu Akbar. Orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan di sini istifhamnya ya ikhwan, kalimat tanya pada ayat ini kata para ulama adalah kalimat tanya dengan heram. Allah Azza wa Jalla ingin menyebutkan kepada diri kita nih dengan terheran gitu. Tahukah engkau nih ternyata ada manusia-manusia yang mendustakan hari pembalasan nanti. Ada manusia-manusia yang mendustakan hari kebangkitan nantinya. Istifham di situ, kalimat tanya di situ saya katakan tadi dengan kalimat tanya apa? Dengan rasa heran. Kok ada gitu seperti itu? Kok bisa? Sama seperti untuk melihat orang yang makan satu meja itu, padahal ternyata orangnya kecil. Betul ya? Mana ketemu orang seperti ini? Nggak tahu kemana makanan subhanallah masuk kan? Ingin litaubih di sini subhanallah. Menunjukkan kepada manusia terheran-heran kalau ternyata ada manusia-manusia yang ternyata mereka mendustakan hari kebangkitan, hari pembalasan. Allahu Akbar subhanallah. Dan jelas di sini sebuah dosa besar subhanallah. Allah Azza wa Jalla kenapa? Karena dalam Al-Qur'anul Karim begitu juga dalam sunnah as-sahihah terlalu banyak dalil menunjukkan tentang akan terjadinya hari kiamat. Bahkan ada nama khusus, surat khusus namanya Al-Qiyamah. Bahkan surat-surat yang menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam beruban rambutnya adalah surat-surat tentang hari kiamat. Karena itu ketika ada orang yang mendustakan hari kiamat, maka sangatlah luar biasa herannya gitu. Kok ada orang-orang seperti itu gitu? Subhanallahil azim. Mereka menganggap bahwa kehidupan yang kekal abadi mereka tidak lain tidak bukan di dunia ini. Mereka lupa bahwa diri mereka pasti akan dibangkitkan nanti di hadapan Allah, menerima balasan akan perbuatan mereka ketika mereka di atas muka bumi ini berbuat. Dan itu sebuah yang hak. Itu sebuah yang pasti akan terjadi, tidak mungkin tidak ada keraguan dalamnya. Maka seorang yang cerdas
adalah seseorang yang beramal. Perhatikan ini baik-baik ini kan. Seorang yang cerdas kata para ulama adalah seseorang yang beramal. Seseorang yang mempersiapkan diri untuk hari pembalasan itu. Karena itu dalam hadis yang sahih, ketika ada seseorang datang kepada Nabi SAW bertanya tentang mata sa'ah. Wahai Rasulullah SAW, kapan hari kiamat terjadi? Apa jawaban Rasul SAW? Madza a'dadta laha? Apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat itu tuh? Allahu Akbar. Apa yang engkau sudah persiapkan untuk hari kiamat itu tuh? Untuk hari pembalasan itu nantinya. Allahu Akbar, subhanallah. Perhatikan baik-baik ini ikhwan. Karena zaman sekarang banyak orang-orang yang mencocok-cocokkan. Ini akhir zaman, ada seperti ini, dan sebagainya. Ilmu cocokologi. Ada dalilnya sama sekali tentang masalah. Kewajiban kita bukan mencocok-cocokkan dalil, kemudian cocokkan, oh kayaknya ini nih, kayaknya ini. Tidak. Kewajiban kita mengimani dalil-dalil tersebut ketika dalilnya sahih. Karena dalil tersebut pasti benar akan terjadi. Dan kewajiban kita berbekal, mempersiapkan diri untuk hari pembalasan tersebut. Bukan pusing nyocok-nyocokin. Perhatikan baik-baik, subhanallahil azim. Penting tentang masalah ini nih. Allah mengatakan, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Tahukah engkau orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, mendustakan hari kiamat. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang sifat-sifat mereka dalam ayat-ayat selanjutnya. Tentang sifat-sifat mereka, kriteria-kriteria mereka. Siapa nih orang-orang yang mendustakan hari kiamat? Seperti apa tuh kriterianya? Seperti apa sifat-sifatnya? Seperti apa ciri-ciri mereka ternyata tuh? A'udzubillah, sudah mendustakan hari kiamat. Kemudian mempunyai sifat-sifat yang buruk. Na'udzubillah. Apa sifat-sifatnya? Allah tabaraka wa ta'ala melanjutkan. Alladhi yadu'ul yatim. Maka mereka itulah orang-orang yang yadu'ul yatim. Yadu'u itu apa? Menghardik. Membentak. Anak-anak yatim. Yadu'ul yatim adalah seseorang yang membentak atau menghardik anak-anak yatim. Subhanallah. Saya mau tanya, angkat tangannya. Nah, angkat tangannya ya, cepet-cepet nih. Apa definisi yatim? Gak punya ibu? Ya, fadhal. Gak punya bapak? Gak punya ayah? Belum balik. Balik kemana mas? Balik. Gak punya apa maksudnya? Meninggal maksudnya atau gimana? Hadiahnya kan? Mana dia? Ini ya? Ini hadiah juga? Fadhal ikhwan. Masya Allah. Rezeki antum Masya Allah. Afan. Yatim, para ulama memberikan definisi apa? Seorang yang ayahnya meninggal, ditinggalkan ayahnya karena meninggal. Dia ditinggalkan karena apa? Meninggal, bukan karena ayahnya kabur. Ditinggalkan ayahnya, karena ada anak-anak seperti itu ya, nggak tahu siapa ayahnya, nggak tahu siapa ibunya, ditelantarkannya dia. Ini nggak, ditinggalkan ayahnya karena meninggal sebelum usia baligh. Sebelum usia apa? Baligh. Ini namanya apa? Yatim. Kalau piatu apa piatu? Piatu bahasa Indonesia itu ya kan. Maka kita sebut biasa yatim piatu kan gitu ya. Yatim itu bahasa Arab artinya, bahasa syar'i adalah seorang anak, jelas seorang anak yang ditinggalkan ayahnya karena meninggal sebelum usia baligh. Berarti kalau orang sudah baligh nih, meninggal ayahnya, apakah dikatakan yatim? Apalagi sudah jenggotan lagi kan gitu. Udah bangkotan. Ini anak yatim Pak Ustaz, anak yatim udah gede begini bukan anak yatim, udah bilang subhanallah. Karena Rasulullah SAW bersabda, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Abu Dawud fi ma'anal hadis,
La yutma ba'dal bulugh. Tidak ada yatim itu ketika setelah bulugh, setelah baligh. Rasulullah sabda, la yutma ba'dal bulugh. Tidak ada keyatiman itu. Maksudnya bukan disebut lagi anak yatim ketika dia sudah apa? Baligh. Yang namanya yatim adalah anak tersebut sebelum baligh kemudian ditinggalkan ayahnya karena meninggal. Nah, di antara sifat keburukan orang-orang yang mendustakan hari kiamat tersebut, hari pembalasan, adalah orang ini sering menghardik anak yatim, membentak anak yatim. Na'udzubillah min dzalik. Kita nggak usah bicara agama ya kawan. Anak yatim ini pasti orang iba kepada anak yatim ini, betul ya? Kasihan. Lihat bagaimana luar biasanya orang-orang yang mendustakan hari kiamat, mendustakan hari pembalasan. Ternyata di antara sifat mereka adalah sering membentak anak yatim, sering menghardik anak yatim. Na'udzubillah min dzalik. Di sini menunjukkan bagaimana buruknya perilaku mereka. Na'udzubillah. Padahal ternyata kita disuruh untuk apa? Untuk menanggung anak yatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana wa kafilul yatim kahatain fil jannah." Aku bersama orang-orang yang kafilul yatim. Kafil itu bukan cuma ngasih sekali selesai. Tidak. Kafil. Menanggung. Makannya, pakaiannya, mungkin uang sekolahnya dan lain sebagainya. Seperti apa? Seperti 2 jari ini di surga bersama diriku, kata Nabi SAW. Bayangkan, subhanallah. Dan ini menjadi kewajiban kita semua, jelas ya ikhwan. Ketika di satu RT, kemudian di RT tersebut ada anak yatim yang terlantar, padahal ternyata kita mampu atau kita bisa mengkoordinir. Perhatikan baik-baik ini ikhwan. Kata para ulama, kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Satu RT kita, daerah kita nih, kita kenal dan lain sebagainya. Ada anak yatim yang ternyata terlantar, itu kita ditanya kata para ulama nanti di hari kiamat. Loh, ternyata kita termasuk golongan orang-orang yang mampu, tapi kita ternyata cuek dengan sekitar kita. Karena seorang muslim bukan seperti ini, subhanallah. Seorang muslim itu orang yang hatinya benar-benar care. Hatinya benar-benar apa? Peka. Sensitif kepada orang lain. Di antaranya ini membantu anak yatim, luar biasa, subhanallah. Bahkan di antara cara melembutkan hati, tidak lain tidak bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Kepada seseorang yang mengadu bahwa hatinya ini keras, maka Rasul mengatakan apa? Wamsah ra'sal yatim. Allahu akbar. Mengasuh gitu, mengusap kepala anak yatim, tapi jangan diusap aja. Diusap aja kemudian kepala sakit terus insyaallah. Kasih uang kan gitu ya. Bantu dirinya. Jangan sampai terlantar. Dan perhatikan ini baik-baik ikhwan. Lihat definisi dari anak yatim tuh. Seorang anak yang meninggal ayahnya ketika sebelum apa? Baligh. Karena ada sebuah komunitas, entah itu yayasan, entah itu apapun itu, niatnya mungkin baik. Dia mengumpulkan donasi, uang dan lain sebagainya untuk memberikan kepada anak-anak apa? Anak-anak yang terlantar, tapi anak terlantar tersebut bukan anak yatim. Perhatikan baik-baik ini kawan. Ini penting nih, definisi makanya penting, subhanallah. Karena yang dia sampaikan kepada umat itu apa? Kami akan memberikan bantuan kepada anak yatim dan lain sebagainya. Tapi ternyata yang mereka berikan bantuan ada anak yatim, ada yang tidak, kan gitu ya. Dengan jujur saja beritahu bahwa apa? Yang kami akan berikan bantuan ini anak yatim dan juga anak yang terlantar. Karena anak yang terlantar ini belum tentu yatim, kan gitu ya. Tadi definisinya tuh. Bisa jadi saya katakan tadi tuh. Ditinggalkan orang tuanya, nggak dipedulikan orang tuanya, atau ternyata orang tuanya pergi entah kemana atau beragama lain dan lain sebagainya. Nah, ini penting. Ini kenapa? Amanah. Ini pentingnya amanah. Ketika mereka memberitahu umat untuk donasi ini tidak lain tidak bukan kepada anak yatim, maka yang harus mereka lakukan tidak lain tidak bukan kepada anak yatim yang harus mereka kasih. Kalau mereka tambah anak yatim dan anak terlantar, baru itu. Nah, ini penting, makanya penting kita masa definisi tadi, definisi yatim. Di antara orang-orang atau di antara ciri-ciri orang-orang yang mendustakan hari kiamat, mendustakan yaumul ba'ats, hari kebangkitan, yaumuddin, hari pembalasan, adalah sifat mereka ini nih, Allahu akbar, na'udzubillah.
Ternyata sifat mereka sangat buruk, menghardik atau membentak anak yatim. Nggak dekat kepada anak yatim. Nggak ada cerita sensitif hati mereka dengan anak yatim tersebut. Nggak ada tuh. Na'udzubillah min dzalik. Dan jelas ini hablum minan nas, betul ya. Ayat selanjutnya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Di antara sifat orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, Allah mengatakan wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan mereka tidak menganjurkan orang-orang untuk memberi makan fakir, orang-orang miskin. Mereka tidak mengajak orang-orang lain untuk memberi bantuan kepada orang-orang miskin. Angkat tangannya. Apa definisi miskin? Fadhal. Tidak mempunyai harta. Terus? Barakallahu fiik insyaallah. Fadhal. Para ulama berselisih panjang lebar tentang perbedaan antara fakir, miskin dan lain sebagainya. Ala kulli hal tidak lepas dari dua ini memang. Seorang yang pertama kata para ulama tidak mempunyai harta. Orang yang punya harta sudah. Nggak punya harta, bahkan pekerjaannya nggak ada atau serabutan dan lain sebagainya. Yang kedua, dia mempunyai satu pekerjaan atau satu penghasilan tapi tidak mencukupi dirinya. Ini pun termasuk apa? Miskin. Jadi dua ini nih kata para ulama. Yang pertama adalah orang-orang yang punya harta jelas sedikit, bahkan untuk kehidupan sama sekali nggak ada, nggak mencukupi dirinya. Atau yang kedua punya penghasilan, tapi penghasilan tersebut sama sekali tidak mencukupi dirinya. Mencukupi diri dan keluarganya jelas. Misal dia punya penghasilan 1 juta per bulan, anaknya 7, cukup nggak kira-kira tuh? Di atas kertas maksudnya. Hitung-hitungan manusia nggak cukup, betul ya? Walaupun Allah Azza wa Jalla biasa akan berikan bantuan yang gitu kepada dirinya. Nah yang seperti ini termasuk tergolong apa? Miskin. Perhatikan nih ikhwan nih, baik-baik nih. Allah mengatakan di antara sifat buruk orang-orang yang mendustakan hari pembalasan adalah mereka tidak mengajak orang lain untuk memberi kepada orang-orang miskin. Lihat, mengajak, saya mau tanya. Mengajak sama memberi. Mana lebih berat di hati? Hah? Mengajak orang lain, ayo nih nyumbang nih Masya Allah. Sama ngeluarin uang kita beri. Mana lebih berat tuh? Hah? Memberi dong, betul ya? Ini orang jangankan memberi, mengajak pun tidak. Paham itu? Allah mengatakan wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang ini sama sekali enggak mengajak orang lain untuk memberikan bantuan kepada orang-orang miskin. Jangankan memberi keluar dari sakunya. Sama sekali kalau itu. Mengajak orang lain untuk memberi bantuan kepada fakir miskin pun tidak. Na'udzubillah min dzalik. Lihat yang tersifat keburukan lihat. Padahal subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Hadis yang sahih, ibtaghuni al-masakin. Carikan kepada diriku orang-orang miskin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, Rasul sallallahu menyuruh kepada para sahabat, carikan kepada diriku orang-orang yang miskin. Kenapa? Fa innakum tunsaruna wa turzaquna bi dhu'afaikum. Karena sesungguhnya kalian diberikan rizki oleh Allah dan ditolong oleh Allah dengan orang-orang lemah di antara kalian, itu orang-orang miskin. Riwayat lain mengatakan bida'watihim wa salatihim wa ikhlasihim, dengan doa mereka, salat mereka dan keikhlasan mereka. Perhatikan luar biasa Masya Allah nih. Para ulama mengatakan ketika seseorang yang kaya, dia mampu, bukan hanya kaya lah, dia mampu. Sehingga kemudian dia memberikan bantuan kepada orang-orang miskin tersebut, maka orang miskin tersebut akan berterima kasih kepada dirinya, betul ya? Orang miskin tersebut insya Allah akan berterima kasih kepada dirinya. Terima kasih Pak, terima kasih Bu, terus bantuan yang lain sebagainya. Dan para ulama mengatakan seharusnya orang tersebut pun berterima kasih kepada orang miskin itu. Kenapa? Kenapa? Hah?
Kenapa? Kalau orang miskin dikasih bantuan dia terima kasih, jelas kewajiban, betul ya? Pertanyaan sekarang, ketika orang yang mampu memberikan bantuan kepada orang miskin, orang yang mampu itu pun harus berterima kasih pada orang miskin tersebut. Kenapa? Memberi luangan untuk bersedekah. Barakallahu fiik. Insyaallah. Yang lain, mensucikan hartanya. Yang lain, menjadikan hartanya menitip. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ada seorang ulama datang orang miskin kepada dirinya, mengatakan marhaban, selamat datang kata ulama ini. Selamat datang orang-orang yang akan memindahkan hartaku ke akhirat. Allahu Akbar. Perhatikan kan luar biasa nih. Marhaban bikum, kata diri ulama ini nih. Selamat datang wahai orang miskin, fakir miskin ini. Selamat datang wahai orang-orang yang akan memindahkan hartaku ke dunia nih, menuju ke akhirat. Karena jelas Rasulullah SAW mengatakan, yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam mengatakan hartaku hartaku. Ma min malika illa. Tidak ada yang menjadi harta seorang manusia itu kecuali 3. Apa saja itu? Labitha fa'afnait, sesuatu yang dia pakai kemudian akan usang. Kemudian sesuatu yang dia makan kemudian akan hancur. Au tasaddaqta fa'amdait, atau yang dia sedekahkan, yang dia infakkan, maka itulah simpanan aslinya dirinya nanti akan dia tuai nanti di akhirat kelak nantinya. Nah ini secara apa? Secara ukhrawi jelaskan gitu ya. Kemudian secara duniawinya, orang miskin tersebut, orang yang mampu tersebut berterima kasih kepada orang yang miskin tersebut. Saya mau tanya, antum punya tanah 1 hektar, antum mau tanami sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya. Yang ngegarap itu siapa kira-kira? Orang konglomerat gitu kira-kira? Akan bajak sawahnya gitu? Siapa itu? Orang-orang yang gak mampu kan begitu ya? Yang dipekerjakan menjadi buruh, menjadi apa? Menjadi apa pegawainya dan lain sebagainya. Gak mungkin konglomerat orang kaya kemudian mau jadi seperti itu kan kayak gitu ya? Gak mungkin tanahnya kemudian akan menghasilkan sesuatu kecuali atas bantuan orang yang di bawahnya kan gitu. Karena itu Islam subhanallahil azim sama sekali gak memandang status sosial. Tambah lagi kalau kita bicara ketakwaan lebih-lebih lagi ini luar biasa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang bertakwa. Lebih lagi kalau ke situ tuh. Maka kewajiban bagi dua pihak tersebut untuk berterima kasih kan gitu. Yang satu diberikan bantuan alhamdulillah, yang keduanya tadi diberikan bantuan baik itu masalah duniawi ataupun ukhrawinya. Orang yang mampu pun diberikan bantuan dari orang-orang miskin tersebut dari masalah duniawinya. Kemudian masalah ukhrawinya Allah Azza wa Jalla akan berikan berbagai macam bantuan, berbagai macam keutamaan kepada orang yang memberikan sedekah atau infak tersebut kepada fakir miskin tersebut. Allahu Akbar. Maka di antara sifat seorang muslim dan muslimah, orang ini sensitif, perhatikan baik-baik ini kan. Orang ini sangat care, orang ini sangat peka terhadap orang-orang miskin, fakir miskin. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar selalu melakukan kebaikan, perbuatan baik, amal saleh. Dan aku mohon kepadamu agar selalu meninggalkan kemungkaran, keburukan. Wa hubbal masakin. Dan mencintai orang-orang miskin. Allahu Akbar. Para ulama memasukkan di antara cara yang memberikan hati ini gizi yang manfaat. Menjadikan hati ini hidup. Menjadikan hati ini lembut. Tidak lain tidak bukan adalah membantu orang-orang miskin. Mencintai orang-orang miskin. Membantu mereka. Ini luar biasa nih subhanallah. Mencintai mereka. Dekat dengan mereka. Penuhi kebutuhan mereka. Bantu mereka. Karena itu Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu arda, di antara sahabat yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak lain tidak bukan wa hubbal masakin. Mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Di antara sahabat yang paling dekat kepada orang miskin ini Abu Dzar, kemudian Abu Hurairah. Ini terwasiat Nabi SAW kepada mereka.
Jadi wasiat Nabi SAW itu bukan dekat kepada pejabat kan gitu ya, bukan dekat kepada orang kaya, tapi dekat kepada orang miskin. Ketika orang melihat bagaimana orang miskin tersebut hari itu tidak mempunyai harta untuk membeli makanan, atau mungkin anaknya sakit, dirinya nggak bisa membeli obat untuk anaknya tersebut. Apa iya hati kita tidak terenyuh melihat pemandangan-pemandangan seperti itu, ikhwan? Berbeda ketika kita setiap harinya melihat orang yang kaya di atas kita, lama-kelamaan ketika melihat nikmat yang Allah kasih kepada kita, kok Allah kasih nikmat kepada saya cuman begini ya, beda sama dia ya. Innalillah, bahaya nih. Hati-hati nih, subhanallah. Ini di antara hikmah kata para ulama, mencintai orang miskin, dekat dengan mereka, membantu mereka. Bukan seperti orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan. Bukan seperti orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Mereka apa? Jangankan memberi bantuan kepada orang-orang miskin, na'udzubillah min dzalik. Mengajak orang lain untuk memberi bantuan kepada orang miskin saja tidak. Nasallahu alaihi. Ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini, subhanallah. Maka sangat dianjurkan kata para ulama, tidak bukan seseorang yang selalu apa? Mendekat kepada orang-orang miskin, membantu kebutuhan mereka, mencintai mereka, menjadikan hati kita insyaallah ta'ala dapat melembut dan bisa menjadikan hati kita qalbun salim nanti. Itu pun yang ayat yang ketiga ini hablum minan nas, betul ya? Yang keempat, hablum minallah nih kan. Ayat yang keempat, di antara sifat kriteria seorang yang mendustakan hari pembalasan, Allah Azza wa Jalla mengatakan fawailul lil musallin. Maka wail, celaka, binasa orang-orang yang sholat. Wah lu, gimana nih kon? Makanya banyak ulama ketika membaca, terutama ulama qiraat, membaca ayat keempat ini disambungkan dengan ayat yang kelima. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Betul ya? Ayat kelimanya kan? Alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Banyak ulama yang menyambungkan. Karena kalau sampai titik sampai sini bahaya nih arti, betul ya? Wah, orang sholatnya celaka, saya nggak mau sholat tuh gitu deh. Wah, kacau nih. Ini bahayanya ke seorang ketika baca Al-Quran kemudian tafsirkan pakai kepalanya sendiri, nggak bisa nih. Tanya kepada orang yang lebih alim kan gitu. Atau dia baca buku tafsir yang benar, tinggal nggak paham, dia tanya kepada orang yang lebih paham. Allah Azza wa Jalla mengatakan fawailul lil musallin. Kita bahas dulu wail. Wailun atau wail. Artinya secara bahasa adalah celaka atau binasa. Sebagian ulama atau bahkan sebagian sahabat Nabi radhiyallahu anhu menafsirkan wail di sini adalah wadin fi jahannam baina jabalain. Wail di sini sebagian sahabat atau sebagian ulama tafsir mengatakan adalah salah satu lembah di neraka jahanam antara dua gunung. Coba untuk bayangkan ini kan, satu lembah di jahanam, di neraka jahanam antara dua gunung besar. Ini lembahnya. Yang kedalamannya kata ulama arba'ina kharifan. Kedalamannya kalau kita mau sampai dalam lembah tersebut 40 tahun perjalanan. Bayangkan subhanallah ini. Yang isi dari lembah tersebut kata para ulama adalah min sadid, dari nanah-nanah penghuni neraka. Ketika penghuni neraka dibakar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengeluarkan nanah, mengeluarkan darah dan lain sebagainya, maka nanah-nanah tersebut yang akan masuk ke wail ini, ke lembah. Wailun. Makanya para ulama ketika membaca ayat ini luar biasa ini, menangis mereka. Wail, karena mereka tahu apa arti wail ini. Entah itu celaka atau binasa ataupun ini nih, sebuah lembah di api neraka jahanam antara dua gunung dan kedalamannya 40 tahun perjalanan. Kemudian isi dari lembah tersebut adalah nanah-nanah dari penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. As-salatu al-afiyah. Diberikan kepada siapa? Lil musallin, kepada orang-orang yang salat. Orang-orang yang salat seperti apa itu? Alladzina hum an salatihim sahun. Itu orang-orang
yang dalam sholatnya mereka lalai. Dalam sholatnya apa? Lalai. Lalai ini secara umum ya. Khususnya apa Pak Ustadz? Para ulama menjelaskan. Di antara orang-orang yang mendapatkan nuwail tadi itu, baik itu kecelakaan, kebinasaan ataupun lembah di api neraka jahanam tersebut, yang pertama adalah orang yang tidak sholat. Jelas ini. Orang yang enggak sholat. Allah mengatakan dalam surah Al-Mudaththir, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin." Ketika mereka ditanya kenapa, apa yang menjadikan kalian masuk ke neraka Saqar ini nih? Mereka mengatakan apa? Kami tidak termasuk golongan hamba-hamba Allah atau orang-orang yang sholat ketika di dunia. Ini yang pertama. Kata para ulama, maksud dari kata-kata fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat itu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Yang pertama adalah orang-orang yang enggak sholat. Ya Allah, kirim. Dan berapa banyak kita lihat kaum muslimin zaman sekarang miris, menangis kita melihatnya, ikhwan. Saya punya teman di Jakarta, di antara supir angkot di salah satu terminal Kampung Melayu saya sebutlah. Dia mengatakan, Pak Ustadz, saya mau tanya Pak Ustadz, apa? Kalau pas maghrib, kata dirinya nih Ikhwan, kalau pas maghrib, itu ujian saya paling besar Pak Ustadz. Loh kenapa kok ujian itu paling besar maghrib, kenapa tuh? Iya, karena penumpang lagi banyak-banyaknya Pak Ustadz. Nah dia seorang mikrolet ya. Supir angkot, kalau dirinya tidak cepet-cepetan sama teman-teman yang lain untuk mengambil penumpang pada saat maghrib tersebut, dikit dapatnya gitu. Saya katakan itu ujian antum yang Allah berikan. Menjadikan antum lulus nggak dari ujian antum. Tapi antum sholat nggak saya tanya. Oh sholat Ustaz. Sholatnya apa sendiri jamaah? Jamaah alhamdulillah di musola terminal adalah. Pertanyaan selanjutnya nih. Berapa orang teman antum yang sholat di musola terminal tuh? Paling 4-5 orang Pak Ustaz. Dari sebanyak itu loh ikhwan. Coba kita lihat bagaimana jauhnya kaum muslimin dari ilmu agama nih ikhwan. Allah Akbar. Dari sebanyak itu supir angkot di terminal Kampung Melayu itu, dikatakan 4-5 orang lah, nggak salah ingat. 4-5 orang atau 5-6 orang, sekitar segitulah. Terus yang lain sholat di jalan kali, nggak mungkin bosan nggak sholat, bosan saya tahu dah kata dia. Saya kan dulu begitu bosan. Kan maghrib ke isya itu kan dekat betul ya waktunya. Nggak sholat, antum tidak sholat hanya gara-gara dapatkan apa? Penumpang. Apakah dapat penumpang dapat miliaran dia? Saya mau tanya. Yang dapat miliaran aja nggak boleh ninggalin sholat kan gitu ya? Ini cuma dapat sekian dari apa? Dunia yang sedikit sampai kemudian meninggalkan hak Allah ini jelas subhanallah. Hablum minallah ini jelas. Ini yang saya katakan menangis kita kalau kita melihat bagaimana kaum muslimin zaman sekarang ya Allah. Dengan sholat ini seakan-akan dia meninggalkan sholat seperti tidak berbuat dosa sama sekali. Biasa saja sudah. Seakan-akan Allah Azza wa Jalla sudah mengunci mati hatinya ketika dia meninggalkan sholat tersebut. Nggak ada rasa berat gitu. Nggak ada rasa berdosa ketika meninggalkan sholat. Kita nggak usah berbicara sholat berjamaah, lebih parah lagi itu subhanallah. Sholat. Ini orang yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bainar rajuli wa baini syirki awil kufri tarkus shalah. Antara seorang mukmin nih dengan seorang yang berbuat kekufuran atau kesyirikan adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa meninggalkannya maka dia telah kufur. Kalau kita lihat bagaimana perselisihan yang hebat para ulama antara yang mengatakan kafir atau tidak. Ulama berbeda pendapat. Antara orang yang meninggalkan salat ini kufur keluar dari Islam atau tidak, perselisihan pendapatnya luar biasa ikhwan. Mengerikan luar biasa. Sangat mengerikan luar biasa subhanallahil-azim. Maka ingatkan saudara-saudara kita yang ketika mereka tidak sholat dan lain sebagainya. Apalagi banyak dari mereka kemudian yang hanya gara-gara mengejar duniawi yang sedikit kemudian sampai tidak sholat dan lain sebagainya. Yang pertama, lembah di neraka jahanam tersebut disediakan bagi orang-orang yang pertama, orang-orang yang tidak sholat. Yang kedua, yang sholatnya Senin Kemis, tahu Senin Kemis?
Bolong-bolong. Seenaknya aja sudah salat itu. Sehari 5 waktu, nanti dia 2 kali, nanti 3 kali, nanti sekali. Seenaknya aja udah. Kalau ingat. Atau kalau lagi ada masalah, kalau lagi diuji, sholat Masya Allah tuh. Hatta ke masjid. Lepas dari ujian, lepas dari musibah dirinya, hilang lagi salatnya. Ada yang kayak gitu tuh ikhwan. Ya ilahi ya Rabbi. Ini yang kedua nih, hati-hati nih. Seseorang yang ketika sholat, tapi sholat dia lakukan tidak teratur, tidak tertib. Nanti dia sholat, nanti dia tidak. Nanti sholat, nanti tidak. Seenak dirinya saja, bolong-bolong sholatnya. Yang lebih parah lagi sholatnya cuma seminggu sekali. Kapan itu? Jumat. Yang lebih parah lagi setahun 2 kali. Kapan itu? Idul Fitri, Idul Adha. Rame, Masya Allah tuh. Seakan-akan kita baru ngeliat, oh Islam banyak juga Masya Allah ya. Subhanallah. InsyaAllah ta'ala setelah Isya kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu teruskan ikhwan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Maka celakalah, binasalah dan mendapatkan lembah di api neraka Jahannam yang bernama Wail bagi orang-orang yang salat. Siapa mereka? Bagi orang-orang yang lalai dalam salatnya. Yang pertama siapa tadi? Orang-orang yang tidak salat. Yang kedua, orang-orang yang salatnya apa? Bolong-bolong. Apa bahasa enaknya? Bolong-bolong gak enak Masya Allah. Lebih parah, belentang-belentong. Apa belentang-belentong? Bahasa Indonesianya gak ada yang lulus antum Masya Allah. Salatnya Senin Kemis lebih ini lagi. Yang kedua. Yang ketiga? Belum yang ketiga. Yang ketiga kata para ulama adalah orang yang salat mengakhirkan waktunya bahkan sampai keluar waktunya. Ya salat zuhur jam 3 atau setengah 4. Jam 3 masih waktu zuhur sekarang ya. Setengah 4 berarti sudah keluar. Nah sahun, di antara orang-orang yang sahun ini kata para ulama adalah orang-orang yang salat dia Masya Allah. Tapi salatnya seperti ini nih. Entah karena kesibukannya dengan dunia. Saya pernah temukan orang seperti ini nih. Saya bersama orang ini. Kemudian saya salat ketika zuhur berdua sama satu orang. Dia dengan kesibukan dunianya. Keluar, jalan lagi naik mobil. Ketika asar saya sholat, dia ternyata habis sholat asar, sholat lagi. Sholat apa antum ini? Tadi enak qadha yang zuhur, Ustaz. Enak luar biasa, qadha zuhur. Antum kenapa memang tadi? Ya saya sibuk sama dunia, saya sibuk sama bisnis saya, jadi saya qadha tadi yang zuhur. Enaknya luar biasa, subhanallah seperti ini. Gak boleh luar biasa. Bikin fatwa sendiri nih, bikin ijtihad sendiri, subhanallahil-azim. Dia sholat, subhanallah, tapi mengakhirkan waktunya atau bahkan keluar waktunya. Begitu. Maka ini juga termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bisa terkena dengan ancaman apa? Wail tadi itu. Jazakallahu khair. Yang keempat, orang yang sholat pada waktunya, sholat pada waktunya orang yang keempat ini. Tapi tidak menunaikan rukun, syarat dan kewajiban sholat. Dia sholat, bahkan pada waktunya, tapi tidak menunaikan rukun, syarat dan kewajiban sholat. Sholat, tapi wudhunya tidak benar. Sikutnya apa? Nggak kena ketika dia wudhu. Atau mata kakinya dia tidak
kena ketika dia wudhu. Padahal wudhu tidak lain tidak bukan adalah syarat di antara kesempurnaan apa? Salat, syarat sah salat kan gitu, bukan kesempurnaan lagi, syarat sah salat. Salat tapi cepat, ada plus. Itu pernah ngelihat tarawih yang itu kan? Itu dapat dipastikan insya Allah itu sahun termasuk itu. Mana ada sholat seperti itu ikhwan? Berapa rakaat? 20 rakaat 8 menit. Atau berapa? Apa cepet-cepetan balap-balapan kayak ini, kayak di race gitu. Sholat menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tumakninah sepakat ulama mengatakan termasuk apa? Rukun dalam sholat. Rukun, bayangkan ikhwan. Ada seorang sholat, masuk ke Masjid Nabawi kemudian sholat. Setelah sholat kemudian datang kepada Rasulullah SAW mengucapkan salam. Assalamualaikum. Rasul mengatakan irji' fa innaka lam tusalli. Balik engkau belum sholat. Dia sholat lagi. Dengan cepatnya begitu tuh. Datang lagi Rasulullah Assalamualaikum irji' fa innaka lam tusalli. Balik engkau belum sholat. Sampai 3 kali. Rasulullah ajarin saya nggak tahu. Rasul mengatakan apa? Ketika engkau berdiri sampai tenang, ketika engkau ruku sampai tenang dan lain sebagainya. Tumakninah, bayangkan, rukun dalam sholat kata para ulama. Dia meninggalkannya dengan nikmat saja luar biasa. Sah sholat seseorang. Bahkan termasuk sahun kata para ulama ini. Dia tidak mengerjakan rukun, syarat atau kewajiban sholat kan gitu. Itu yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, orang yang riya dalam salatnya. Ayat selanjutnya. Orang yang riya dalam salatnya. Alladzina hum yura'un. Mereka adalah orang-orang yang riya dalam salat mereka. Apa itu riya? Fadhal. Apa? Barakallahu fiik. Ana mau tanya, antum mau buku atau ini? Masya Allah. Kalau antum mau buka, anak kasih dua-duanya. Masya Allah tadi antum. Riya adalah seseorang beribadah, tapi ingin apa? Dilihat orang lain, dipuji, disanjung. Perhatikan. Ada dalam syariat ini yang memang kita harus tampakkan kepada orang. Kurban kan gitu ya. Kemudian sholat berjamaah di masjid, umroh, haji. Memang apa? Haji terutama. Ditampakkan kepada manusia. Tapi bukan berarti kemudian agar kita mengharapkan mendapatkan pujian dari manusia. Mendapatkan sesuatu dari manusia. Mendapatkan duniawi, mendapatkan sanjungan. Jelas ini gak boleh. Bahkan ini termasuk apa? Asyirkul asghar, syirik yang kecil. Rasulullah SAW mengatakan di depan para sahabat, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan kepada kalian. Kalian ini sahabat loh ikhwan. Apalagi kita. Rasulullah SAW takut sahabat kena penyakit ini. Apalagi kita, bayangkan. Asyirkul asghar, syirik yang kecil. Fasu'ila anahu, ketika ditanyakan, ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apa itu syirik kecil ya Rasulullah SAW? Faqala ar-riya. Maka itu adalah riya. Apa itu riya? Seorang beribadah kepada Allah, ingin dilihat orang, dipuji, disanjung, mendapatkan tempat di hati masyarakat, mendapatkan sedikit dari duniawi. Riya. Ini termasuk juga orang-orang yang sahun, bahkan termasuk kesyirikan. Bayangkan ikhwan. Syirik kecil, dosa besar. Perhatikan nih, syirik kecil, dosa apa? Besar. Banyak orang salah keliru masalah ini. Syirik kecil, dosa besar. Beberapa orang sahabat zakaru bi amrid dajjal, sedang berbincang-bincang masalah dajjal. Di akhir zaman nanti akan keluar di antara 10 tanda kiamat besar. Keluarnya dajjal nanti. Ketika sahabat sedang bincang-bincang masalah dajjal, Rasulullah SAW lewat. Mengatakan kepada para sahabat, mendengar pembicaraan sahabat itu. Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min fitnatil masihid dajjal.
Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang satu fitnah yang fitnah ini jauh lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal? Bala ya Rasulullah. Mau Rasulullah apa itu? Rasul mengatakan asyirkul khafi. Syirik yang bersembunyi. Syirik yang ngumpat. Syirik yang samar. Seperti apa itu? Yaqumur rajul fayusalli. Seseorang berdiri kemudian salat. Fayuzayyina salatahu. Kemudian mengindah-indahkan salatnya. Memperbagus salatnya. Lima yara min nadhari rajul. Agar pandangan manusia tertuju kepada dirinya. Oh, orang soleh nih, orang alim nih. Fitnah ini jauh lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Kenapa? Karena dua sebab kata para ulama. Yang pertama kata para ulama, fitnah Dajjal hanya turun satu kali di akhir zaman. Sekarang belum ada, betul ya? Sedangkan fitnah syirkul khafi ini setiap saat manusia bisa kena. Setiap dia ibadah bisa kena, betul? Yang kedua kata para ulama, orang-orang yang saleh dan jujur keimanannya kepada Allah, akan Allah selamatkan insya Allah dari fitnah Dajjal. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, man hafidha awal suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang hafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi akan diselamatkan dari fitnah Dajjal. Riwayat lain mengatakan 10 ayat terakhir. Ala kulli hal orang-orang yang saleh, jujur keimanannya kepada Allah, akan Allah selamatkan insya Allah dari fitnah Dajjal. Sedangkan fitnah syirkul khafi, penyakitnya orang-orang saleh. Penyakitnya para salihin, penyakitnya orang-orang yang salat berjamaah di masjid, penyakitnya orang-orang yang duduk di kajian ilmu, penyakitnya orang-orang yang sedekah, penyakitnya orang-orang yang umrah haji, penyakitnya orang-orang yang beribadah kepada Allah. Bukan penyakitnya orang-orang yang berbuat maksiat. Coba ada orang maksiat nih, zina. Hebat dia bisa zina dia, gitu kira-kira kan? Nggak ada. Orang minum khamr, hebat lu bisa dua gentong nih minum khamr, hebat juga nih. Nggak ada, orang pasti nyela itu. Fitrah itu. Tapi coba lihat seorang pemuda yang multazim ala sunnah, istiqamah di atas sunnah, datang ke kajian ilmu Masya Allah, istiqamah, sholat berjamaah di masjid. Ganteng lagi Masya Allah. Itu ganteng gak kira-kira ini? Kayaknya banyak jones-jones ini Masya Allah. Orang lain akan memujinya, betul ya? Ketika orang ini senang akan pujian orang lain ketika dia beribadah, ini bahaya nih. Warning besar ini. Senang dipuji orang lain ketika dia beribadah. Allah Azza wa Jalla gak pernah ridho. Gak pernah rela sama sekali itu. Ya, yura'un. Hati-hati nih kan subhanallah. Dan sebagian ulama memasukkan, ini berarti yang keenam ya? Betul? Yang keenam, sebagian ulama saya kata kemasukan seseorang yang sholat tapi ruh dan badannya nggak nyatu, kawan paham itu? Nggak ada sama sekali kekhusyuan dalam sholatnya. Yang dia ingat Allahu Akbar ketika takbiratul ihram, yang kedua Assalamualaikum, Assalamualaikum. Imamnya ditanya, tadi baca surat apa? Saya lupa tadi baca apa ya? Saya kemana tadi mikiran itu? Ada orang begini nih, hati-hati subhanallah. Sebagian ulama masukkan orang yang benar-benar kekhusyuannya nggak ada sudah dalam sholatnya. Ingat cuma takbiratul ihram sama salam. Na'udzubillah min dzalik, sallallahu alaihi. Memang berat yang namanya khusyuk, luar biasa berat subhanallah. Tapi perjuangkan agar kita tidak termasuk golongan hamba-hamba Allah yang masuk ke dalam sahun. Yang terakhir, ayat terakhir. Wa yamna'unal ma'un. Dan mereka melarang atau mereka enggan untuk apa? Menolong dengan al-ma'un. Para ulama berselisih pendapat tentang kata-kata al-ma'un. Ada belasan pendapat. Disebutkan Imam Al-Qurtubi kalau nggak salah dalam kitabnya, ada belasan pendapat. Di antara pendapat pertama, al-ma'un di sini zakat. Mereka enggan mengeluarkan zakat. Pendapat pertama. Pendapat kedua kata para ulama adalah alat-alat rumah tangga. Alat-alat apa? Rumah tangga. Ember, perkakas, dan lain sebagainya tuh. Nanti kita saya jelaskan. Yang ketiga air. Yang ketiga apa? Air. Yang keempat bantuan secara umum. Bantuan secara
umum. Di antara orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, mereka enggan memberikan bantuan kepada orang lain. Baik itu dengan zakat tadi itu, baik itu memberikan bantuan dari alat rumah tangga yang mereka punyai, mereka miliki, dan mereka mampu untuk meminjamkan. Atau mereka pelit dalam masalah membagi air misal, na'udzubillah. Atau kemudian memberikan bantuan dalam bentuk apapun. Memberikan bantuan dalam bentuk apapun. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan dirinya mengatakan di antara al-ma'un, di antara barang-barang yang berguna di zaman kami, kata Abdullah bin Mas'ud adalah ember, alat-alat masak, perkakas. Kalau antum di Indonesia ini cangkul kali ya, dan lain sebagainya. Mereka ini orang yang ciri yang terakhir ini pelit untuk membantu orang lain, pelit untuk meminjamkan. Dengan syarat memang yang dipinjamkan amanah. Perhatikan ya. Jangan jadikan dalil nih. Memang pelit wasat dia tuh. Padahal ternyata ketika dia dipinjamkan gak pernah amanah. Dipinjemin cangkul tinggal tongkatnya. Ini kan ngaco, gak benar. Dipinjemin ember tinggal tutupnya. Ini kan kacau yang seperti ini. Dengan syarat orang yang memang dipinjamkan itu memang orang yang amanah, kata para ulama kan gitu. Nah, orang ini pelit, nggak mau membantu tentang masalah itu tuh. Bagi air saja tidak mau dan lain sebagainya. Hati-hati nih. Yang lebih parah adalah yang pertama adalah zakat, na'udzubillah. Nah, di antara orang yang ciri mereka tidak lain tidak bukan adalah mereka enggan untuk menolong sesama dari bantuan apapun. Tadi itu hati mereka nggak peka, hati mereka tidak sensitif untuk membantu sesama. Ini lihat. Pasti ada dua tadi saya katakan, hablum minan nas dan hablum minallah. Seorang muslim ini dua-duanya harus baik, harus bagus ikhwan. Rasul sallallahu alaihi wasallam membedakan antara agama dan akhlak. Perhatikan loh dua ini. Agama dan akhlak. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki nih, para wali nih. Orang tua yang punya anak perempuan atau saudara yang punya saudari perempuan, adik atau kakak. Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki nih, yang baik agama dan akhlak. Lihat Rasul membedakan antara agama dan akhlak, betul? Ada orang ibadahnya luar biasa, Masya Allah, tapi akhlaknya kurang. Ada orang akhlaknya bagus kepada manusia, tapi ibadahnya tadi tuh. Salatnya belentang-belentong, belentang-belentong, bolong-bolong. Entang-entong, apa bahasa apa lagi tentang-entong? Oh, belentang-belentong, Masya Allah. Bahasa untung bahasa ada-ada aja nih, subhanallah. Jarang-jarang. Lihat Rasul membedakan antara agama dan akhlak, betul ya? Karena ada orang punya agama tapi kosong dari akhlak. Atau sebaliknya orang punya akhlak tapi agamanya tidak. Maka duanya harus bagus orang muslim ini. Agama dan akhlak. Rasul mengatakan ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk kalian dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik akan menghapuskan perbuatan buruk, kan gitu. Lanjutan ujung hadis ini apa? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Lihat, ketika di awal Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk bertakwa kepada Allah, di ujung hadis Rasul menyuruh kita untuk berakhlak karimah, betul? Kalau kita pikirkan, harusnya akhlak itu kan masuk ke dalam ketakwaan. Betul ya? Al-Imam Ibn Rajab mengatakan dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, di sini ada sesuatu yang luar biasa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin jelaskan kepada manusia, kepada umatnya, bahwa yang namanya ketakwaan itu kebanyakan manusia menganggap hanya berkutatnya masalah hablum minallah. Paham betul? Oh takwa, oh berarti kepada Allah saja nih. Salah nih. Salah, perhatikan nih. Makanya Ibnu Rajab mengatakan kebanyakan manusia menganggap bahwa yang namanya ketakwaan, takwa itu hanya urusan seorang hamba kepada Allah, pemenuhan hak Allah semata gitu, kewajiban Allah. Dan ini salah kata para ulama. Takwa itu kan luas, betul ya? Nah, ini hikmah kenapa di ujung hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan
Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Karena banyak manusia menganggap bahwa takwa itu hanya urusan hamba dengan Rabbnya, padahal salah. Yang namanya takwa luas, luar biasa. Karena itu di ujung hadis itu Rasulullah SAW menekankan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid juga mengatakan, dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan apa? Kalau orang ingin dicintai Allah Azza wa Jalla, jawabannya takwa. Karena takwa ini jalan yang paling mudah untuk mendapatkan cinta Allah. Dan kalau orang ingin dicintai manusia, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlakul karimah. Karena cinta manusia sangat mudah didapatkan kalau orang itu berakhlakul karimah. Maka antum seorang penuntut ilmu, dua ini harus kuat ya ikhwan. Agama dan akhlak. Agama antum harus bagus, ibadah antum harus kuat Masya Allah, ilmu harus Masya Allah. Akhlak pun akan terlihat gitu. Adab dan akhlak pun terlihat luar biasa. Sehingga orang lain nanti di luar Islam akan tertarik. Oh ini muslim, Masya Allah nih. Perhatikan baik-baik, subhanallah. Dan saya tutup dengan kisah ini, kawan. Kaum muslimin pernah menaklukkan Samarkand. Samarkand ini dari daerah dekat Rusia sana. Kota Samarkand ditaklukkan oleh kaum muslimin. Tapi penduduk Samarkand tahu kaum muslim ini melewatkan satu hal. Apa? Kalau kaum muslimin ingin mengekspansi satu daerah, mereka wajib menawarkan Islam dulu nih. Mau masuk Islam nggak? Kalau nggak mau, yang kedua, bayar jizyah. Bayar jizyah bagi orang yang mampu. Ini bukan pajak kata para ulama. Bayar jizyah bagi orang yang mampu dan sangat meringankan. Bayar hanya setahun sekali dan lain sebagainya. Dan tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin yang kedua. Kalau nggak mau baru perang. Nah, kaum muslimin yang menaklukkan Samarkand, entah mereka lupa atau apa, mereka tidak menawarkan ini. Mereka langsung perang. Dan penduduk Samarkand tahu, oh kaum muslim ada yang lewat nih. Maka mereka menulis surat kepada, pada saat itu khalifahnya Umar Al-Khattab kalau nggak salah. Atau Uthman, saya lupa. Menulis surat bahwa pasukan kaum muslimin telah menyalahi. Mereka tidak menawarkan kami Islam dan mereka tidak menawarkan kami untuk bayar jizyah dan tunduk kepada kekuasaan kaum muslimin. Mereka langsung perangi kami. Gimana ini? Maka ternyata pengadilan Madinah memutuskan apa? Bahwa kaum muslimin pada saat itu bersalah dan mereka harus keluar dari Samarkand. Bayangkan. Ini kafir loh, bayangkan loh, Samarkand loh. Adil lebih. Adil luar biasa Masya Allah, betul ya? Harus keluar dari Samarkand karena bersalah dan meninggalkan Samarkand tersebut dengan tenang. Maka mereka mengemaskan, tunduk dengan khalifah kan gitu ya. Tunduk. Melepaskan barang-barang mereka. Ketika mereka ingin keluar dari Samarkand, penduduk Samarkand sebanyak-banyak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Melihat bagaimana akhlak kaum muslimin ini. Adil. Nah, banyak ternyata zaman sekarang keadilan ini hilang ya kan. Tajamnya ke bawah tapi tumpul ke atas. Contoh saja akhlak dan lain sebagainya. Allah a'lam bishawab. Ini mungkin tafsir ringkas ya, tafsir muyassar dari surah Al-Ma'un ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan dari kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu bisa mendapatkan hidayah Allah. Sampai nantinya Allah Tabaraka wa Ta'ala mudah-mudahan wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, mudah-mudahan juga Allah bisa kumpulkan kita nanti di surga firdausnya tanpa hisab dan tanpa adab. Silakan, mungkin ada yang bertanya sebelum saya tutup.